Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat dengan topik menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan sifat operasi pada bilangan bulat dengan benar. Contoh yang pertama, suhu dalam kulkas adalah negatif 5 derajat Celcius. Ketika lampu padam, suhu kulkas naik 4 derajat Celcius setiap 15 menit. Tentukan suhu kulkas setelah lampu padam selama 1,5 jam. Nah, dari sini kita lihat bahwa 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Kemudian kenaikannya terjadi setiap 15 menit. Berarti terjadi kenaikan sebanyak 90/15 itu sama dengan 6 kali. Jadi 6 kali kenaikan. Nah, suhu kulkas setelah padam selama 1,5 jam berarti sama dengan negatif 5 ditambah 6 kali 4. Jadi 6 kali kenaikan di mana setiap kenaikan itu 4 derajat Celcius. Berarti sama dengan negatif 5 ditambah 24 sama dengan 19. Jadi, suhu kulkas setelah lampu padam selama 1,5 jam itu adalah 19 derajat Celcius. Contoh yang kedua, dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberikan skor 2, jawaban salah diberikan skor negatif 1, dan soal tidak dijawab diberi skor 0. Dari 100 soal, Naya menjawab 94 soal dan 82 diantaranya dijawab dengan benar. Tentukan nilai yang diperoleh Naya. Di sini kita lihat bahwa soal yang dijawab itu 94, di mana 82-nya itu dijawab dengan benar. Nah, kalau 82 dijawab benar, karena tadi menjawab 94, berarti dia menjawab salah sebanyak 94 dikurangi 82 sama dengan 12. Kita lihat bahwa di sini, untuk soal yang tidak dijawab, soalnya ada 100, sedangkan dijawab 94. Berarti soal yang tidak dijawab itu ada 100 dikurangi 94 sama dengan 6 soal. Nah, dari sini untuk mengetahui nilainya, kita lihat penskorannya bahwa jawaban benar diberikan skor 2, salah negatif 1, dan tidak dijawab 0. Sehingga nilai yang diperoleh Naya bisa kita hitung 82, jadi yang dijawab benar, kita kalikan skornya 2, ditambah dengan yang salah 12, kita kalikan negatif 1, ditambah 6 soal yang tidak dijawab, kita kalikan 0. Kita lakukan perhitungan, hasilnya 152. Jadi nilai yang diperoleh Naya dalam ujian tersebut adalah 152. Contoh yang ketiga, skor setiap soal Olimpiade Matematika yang dijawab benar itu adalah 4. Jika dijawab salah atau tidak dijawab, skornya negatif 1. Dari 50 soal yang tersedia, Yasmin menjawab dengan benar 19 soal dan salah 4 soal. Sisanya dijawab dengan cara menebak. Berapa nilai tertinggi atau terendah yang mungkin diperoleh Yasmin? Nah, dari sini kita lihat bahwa soal yang dijawab oleh Yasmin itu benarnya 19. Kemudian salah 4. Nah, berarti soal yang dikerjakan itu ada 23 soal. Nah, karena mengerjakan 23 soal, berarti ada soal yang belum dijawab, yakni sebanyak 50 dikurangi 23 sama dengan 27 soal. Nah, dari 27 soal ini, Yasmin menjawabnya dengan cara menebak. Nah, menebak ini tentu saja ada 2 kemungkinannya, bisa salah ataupun benar. Nah,
Jika tebakan seluruhnya benar, maka nilainya menjadi 19 kali 4 ditambah 4 kali negatif 1 ditambah 27 kali 4. Jadi kita anggap bahwa tebakannya itu benar semua. Berarti kita kalikan 4 yang belum dijawab tadi. Sehingga diperoleh nilai 180. Nah, kemungkinan yang kedua, jika tebakan seluruhnya salah, maka nilainya adalah 19 kali 4 ditambah 4 kali negatif 1 ditambah 27 kali negatif 1. Diperoleh nilainya 45. Jadi nilai tertinggi yang mungkin itu 180 dan nilai yang terendah yang mungkin adalah 45. Kemudian contoh yang keempat. Negara A merupakan salah satu daerah dengan aktivitas seismik teraktif di dunia. Sehingga di daerah tersebut sering terjadi gempa bumi yang bisa membuat terjadinya tsunami. Pada saat gempa terjadi, menyebabkan permukaan air laut turun 9 meter. Dan ketika terjadi tsunami, air laut kembali naik sampai 21 meter, sehingga mampu menenggelamkan puncak sebuah rumah sampai 5 meter di bawah permukaan gelombang tsunami tersebut. Tentukan tinggi rumah tersebut dari permukaan laut sebelum terjadi tsunami. Nah, dari sini kita beri gambaran dulu bahwa ketika terjadi gempa, maka permukaan air laut turun 9 meter. Kemudian ketika terjadi tsunami, air laut kembali naik setinggi 21 meter. Ada naik 21 meter. Nah, dari ketinggian ini, ternyata menenggelamkan 5 meter dari puncak sebuah rumah. Nah, berarti jaraknya dari batas tsunami ini, permukaan tsunami ini, itu jaraknya 5 meter. Berarti, sekarang kita dapat menghitung tinggi rumah itu adalah ini. Nah, tinggi rumahnya. Ini sama dengan negatif 9 karena turun, kemudian kita tambah 21, kemudian kita kurangi 5. Hasilnya adalah 7. Jadi, tinggi rumah dari permukaan laut adalah 7 meter. Contoh yang kelima, sebuah kendaraan mengganti minyak pelumas setelah berjalan 6.000 km, mengganti busi setelah 15 km, dan mengganti ban setelah 24.000 km. Setelah menempuh berapa kilometerkah kendaraan tersebut mengganti ketiganya? Secara bersamaan ya. Cara ini dapat kita lakukan dengan menentukan faktor primanya dulu dari 6. 6.000 kita anggap 6 aja dulu. Berarti 6 sama dengan 2 kali 3, kemudian 15 berarti sama dengan 3 kali 5, 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Kita tentukan KPK-nya, berarti 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 5, sama dengan 120. Jadi, kendaraan tersebut akan mengganti minyak pelumas, busi, dan ban secara bersamaan pada jarak 120.000 km. Kemudian contoh yang keenam, Akila akan membuat kalung dari 3 macam manik-manik. Jadi ada yang bentuk bintang, ada yang bentuk bundar, dan ada yang bentuk persegi panjang. Nah, untuk setiap kalung itu diperlukan jenis manik-manik yang berbeda dengan jumlah manik-manik masing-masing kalung itu sama. Nah, jumlah manik-manik yang tersedia itu yang bintang itu sebanyak 36 buah, kemudian yang lingkaran ada 54 buah, dan yang bentuk persegi panjang itu ada 18 buah. Nah, berapa kalung terbanyak yang dapat dibuat oleh Akila? Di sini kita lihat 36 kita lakukan faktorisasi primanya menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2.
kemudian 54 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, dan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kita cari FPB-nya, yakni 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Jadi, banyak kalung yang banyak dibuat oleh Akila itu adalah 18 buah. Contoh yang ketujuh, tanggal 25 September 2021 itu adalah hari Sabtu. Hari apakah 150 hari lagi? Nah, di sini kita lihat bahwa Sabtu kalau ditambah 1 hari berarti kan hari Minggu. Ditambah 2 hari, hari Senin. Tambah 3 hari, hari Selasa. Tambah 4 hari, itu hari Rabu. Tambah 5 hari, itu hari Kamis. Tambah 6 hari, hari Jumat. Tambah 7 hari, hari Sabtu. Tambah 8 hari, hari Minggu. Tambah 9 hari, hari Senin. Tambah 10 hari, hari Selasa. Tambah 11 hari, hari Rabu. Tambah 12 hari, hari Kamis. Kemudian tambah 13 hari, itu hari Jumat. Tambah 14 hari, hari Sabtu. Tambah 15 hari, hari Minggu, dan seterusnya. Di sini kita lihat, pada Sabtu ditambah 7 hari dan tambah 14 hari, ternyata untuk bilang penambahan yang kelipatan 7, hasilnya adalah sama-sama hari Sabtu. Jadi dari sini dapat kita katakan bahwa bilangan kelipatan 7 selalu jatuh pada hari Sabtu. Karena 150 kalau dibagi 7 itu hasilnya 21, kemudian bersisa 3, maka untuk Sabtu ditambah 150 hari lagi, berarti sama dengan Sabtu ditambah sisanya 3 tadi, berarti ditambah 3 hari. Sama dengan hari Selasa. Jadi 150 hari setelah hari Sabtu 25 September 2021, itu adalah hari Selasa. Contoh yang ke-8, tentukan angka satuan dari 7 pangkat 2022. Kita lihat untuk 7 pangkat 1 itu hasilnya 7, berarti satuannya adalah 7. Kemudian 7 pangkat 2 itu hasilnya 49, berarti kita lihat satuannya adalah 9. 7 pangkat 3 sama dengan 343, berarti satuannya 3. 7 pangkat 4 itu 2401, berarti satuannya 1. 7 pangkat 5, 16.807, jadi satuannya 7. 7 pangkat 6, 117.649, di sini berarti satuannya 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat terjadi perulangan, jadi ada 7, kemudian setelah itu 9, nah, selalu terjadi perulangan. Nah, ternyata batas pengulangan itu terjadi pada 7 pangkat 4. Dari sini, maka pangkatnya yang 2022 kita bagi dengan 4. Berarti sama dengan 505 yang bersisa 2. Nah, sehingga angka satuan dari 7 pangkat 2022 itu sama dengan satuan dari 7 pangkat 2. Jadi 7 pangkat 2, 2-nya ini kita peroleh dari sisanya tadi. Nah, ini yang mana 7 pangkat 2 itu satuannya adalah 9. Nah, gitu ya. Soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, selalu semangat belajar, dan tetap menerapkan 5M. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.